Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 jenis sakit kepala. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk subscribe channel ini. Sakit kepala yang dirasakan bisa sangat mengganggu, apalagi jika yang terjadi pada sakit kepala yang terus-menerus. Sakit kepala terus-menerus ini, atau bisa juga kita bilang sebagai sakit kepala kronis, juga bisa disebut dengan sakit kepala berkepanjangan. Kondisi ini ditandai dengan sakit kepala yang berlangsung minimal 15 hari dalam 1 bulan, yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu baru dikatakan kronis. Berdasarkan penyebabnya, sakit kepala kronis dikelompokkan menjadi 2, yaitu sakit kepala kronis primer, yaitu sakit kepala murni tanpa adanya penyakit dasar yang memicu sakit kepala itu sendiri. Kemudian sakit kepala kronis non-primer, yaitu sakit kepala kronis yang disebabkan atau dipicu oleh penyakit lain. Banyak kasus sakit kepala kronis yang primer yang mana kita tidak tahu penyebabnya. Namun, sakit kepala kronis non-primer memiliki beberapa kemungkinan penyebab, antara lain seperti infeksi, peradangan, atau gangguan pembuluh darah di otak, kemudian ada misal tumor otak, cedera misal habis kebentur gitu, dan gangguan tekanan pada otak. Beberapa jenis sakit kepala terus-menerus yang umum dikeluhkan antara lain sakit kepala tegang kronis, yaitu lebih dari 3 bulan. Sakit kepala tegang kronis ini ditandai dengan gejala sakit yang menekan pada 2 sisi kepala, jadi rasanya nyut, tertekan ngut gitu. Itu intensitasnya mulai dari ringan hingga menengah. Sakit kepala tegang yang terjadi secara kronis dapat terjadi tanpa pemicu aktivitas fisik. Sebagian orang mengalami peningkatan sensitivitas di kepalanya ketika disentuh. Ada juga yang namanya migrain kronis. Migrain ini umumnya terjadi pada seseorang yang pernah mengalami migrain juga sebelumnya. Dapat dikenali dengan gejala berupa sakit kepala pada satu sisi kepala, dan sakitnya itu berdenyut, nyut, cuman ada di sebelah aja, sebelah sini, atau di belakang aja, atau di depan aja gitu. Migrain kronis ini dapat dipicu oleh aktivitas fisik rutin. Kondisi ini juga mungkin diiringi dengan mual, muntah, dan sensitif terhadap suara dan juga cahaya. Kemudian sakit kepala yang baru timbul dan terjadi terus-menerus. Sakit kepala jenis ini biasanya muncul mendadak, dengan gejala sakit kepala yang menekan atau kepala terasa mengencang. Rasa sakitnya mulai dari ringan hingga menengah, tanpa dipengaruhi oleh aktivitas tertentu. Hal ini terjadi 3 hari berturut-turut pada serangan pertama. Kemudian jenis sakit kepala selanjutnya adalah hemikrania kontinua. Sakit kepala ini ditandai dengan rasa sakit kepala di salah satu sisi kepala, kemudian dirasakan setiap hari dan terus-menerus dengan intensitas naik dan turun. Kadang-kadang sakit banget, kadang-kadang enggak gitu. Enggaknya itu bukan hilang tapi menurun. Bisa juga saking sakitnya itu diiringi dengan gejala matanya itu berair atau merah pada sisi kepala yang sakit. Misal sakit kepalanya di kiri, kemudian mata bagian kirinya juga merah dan berair. Terus ada menurunnya kelopak mata atau pembesaran pupil mata, dan si orang yang mengalami itu merasa lelah. Sakit kepala ini biasanya terjadi mirip dengan migrain ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi bedanya ini dia lebih sakit, lebih terus-menerus, dan ada area mata tuh ikut juga mengeluarkan gejala. Kemudian ada juga sakit kepala berulang atau rebound headache. Sakit kepala ini merupakan akibat dari penggunaan obat pereda nyeri berlebihan. Jadi kita harus hati-hati ya terhadap penggunaan anti nyeri. Penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang lama ataupun obat ergotamin untuk mengobati migrain yang dihentikan tiba-tiba kemungkinan akan memicu sakit kepala rebound. Kemudian selanjutnya adalah sakit kepala akibat peningkatan tekanan intrakranial.
intrakranial itu di dalam tengkorak ya, di dalam kepala kita, di rongga kepala kita. Dapat dipicu oleh yang namanya tumor otak, kista atau volume cairan otak yang meningkat sehingga tekanan di kepala itu meningkat. Gejalanya berupa sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba, parah, serta diiringi dengan gangguan saraf lain seperti mual muntah, kemudian kejang-kejang, dan gangguan penglihatan. Namun seringkali diawali dengan sakit kepala yang konstan selama beberapa waktu pada saat tekanan di dalam rongga kepala meningkat secara bertahap-tahap sebelum akhirnya menimbulkan gejala yang paling berat. Kemudian ada juga sakit kepala yang namanya sindrom pasca trauma. Sakit kepala ini terus-menerus kemungkinan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama setelah trauma kepala, setelah benturan pada kepala atau apa gitu ya. Kemudian sakit kepala akibat usia lanjut. Nah, sering nih biasanya pasien-pasien atau orang-orang di usia 60 tahun mengeluhkan sakit kepala, sering sakit kepala. Hal ini dipicu oleh tekanan bola mata yang meningkat atau disebut glaukoma. Baru sembuh dari infeksi herpes, kemudian bisa juga karena penyakit pembuluh darah seperti arteritis sel raksasa atau alasan psikologis seperti banyak pikiran, gak bisa tidur gitu. Selanjutnya, ketika kita sudah merasakan hal-hal yang tadi, salah satu hal yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya, sebagaimana mengatasi sakit kepala sebelah kiri, sakit kepala sebelah kanan, sakit kepala belakang, untuk mengatasi sakit kepala terus-menerus itu perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk menentukan pemicu sakit kepala, apakah karena gangguan saraf atau infeksi. Anda juga bisa dimintai penjelasan mengenai riwayat sakit kepala yang dirasakan. Jika penyebabnya itu belum jelas, dokter dapat melakukan CT scan atau MRI. Yang perlu diperhatikan juga adalah orang-orang yang biasa sakit kepala terus-menerus juga beresiko mengalami gangguan lain seperti gangguan tidur, kemudian kecemasan, depresi, serta gangguan fisik dan psikologis lainnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita remehkan yang namanya sakit kepala ya. Apalagi sakit kepala yang secara terus-menerus kita alami. Jika Anda mengalami kondisi tersebut, segera periksakan diri Anda ke dokter agar dapat ditangani secara dini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian ada saran saya ingin membahas apa tentang suatu penyakit atau tentang cuci darah juga bisa. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.